Sejak 12 tahun silam, batik ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Dan kita pun merayakan Hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober. Di segmen ini, Fakta Data akan mengupas daya tahan industri batik di masa pandemi COVID-19. Industri batik menerjang badai. Pandemi yang menerjang dunia sejak Maret 2020 telah memukul seluruh sektor. Di masa sulit ini, industri batik menunjukkan daya tahannya. Kementerian Perindustrian mencatat antara Januari hingga Juli tahun lalu, nilai ekspor batik mencapai 21,54 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 308 miliar rupiah. Ini naik 3,55 juta dolar Amerika Serikat dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut kenaikan ekspor batik itu sebagai fenomena unik di saat pandemi. Pasar utama Indonesia antara lain Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa. Pada tahun 2020, ekspor batik terlihat naik. Tetapi jika melihat data 6 tahun lalu, ekspor batik sebetulnya menunjukkan tren turun. Mari kita cermati data Badan Pusat Statistik berikut. Pada 2015 atau tahun pertama Joko Widodo Yusuf Kala, ekspor batik sempat menyentuh 185 juta dolar Amerika Serikat. Setelah itu, turun menjadi 156 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 2016. Setahun kemudian, ekspor batik jatuh hingga tinggal separuhnya. Pada tahun 2018, ekspor batik Indonesia kembali terpukul sehingga jatuh ke level 52,33 juta dolar Amerika Serikat. Negara lain seperti Tiongkok, India, Sri Lanka, atau Malaysia juga punya batik yang harus diwaspadai. Menurut Kementerian Perindustrian, industri batik menyerap 200.000 tenaga kerja. Saat ini ada 47.000 unit usaha yang terjun di bisnis ini. Mereka tersebar di 101 sentra industri. Dalam sejarah batik Indonesia, tahun 2009 bisa disebut sebagai titik balik. Pada tahun itulah ikhtiar pemerintahan SBY yang dimulai tahun 2008 membuahkan hasil. UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya dunia. Batik diakui sebagai teknis mengias yang bernilai, bermakna, dan merupakan simbol budaya. Sebagian menyebut batik merupakan teknik mengias pada selembar kain yang punya nilai estetis pada pembuat, pembeli, dan pecintanya. Awal dari batik adalah batik tulis yang menggunakan kelihayan tangan untuk membuat motif. Setahun setelah ditetapkan sebagai warisan dunia, industri batik berkibar. Pada tahun itu, Kementerian Perindustrian mencatat industri batik menyerap 916 ribuan tenaga kerja. Lebih dari 4 kali lipat daya dari penyerapan tenaga kerja di masa pandemi COVID-19. Nilai produksinya menembus 3,9 triliun rupiah. Adapun pemain atau pelakunya mayoritas usaha mikro dan kecil. Sedangkan konsumen batik menyentuh 72,86 jutaan. Batik merupakan produk budaya yang melintasi abad. Rens Heriga dalam bukunya menyebut batik pertama kali ada sekitar abad 7 Masehi. Kemudian peneliti seperti J.P. Rover menyatakan pola grinsing telah dikenal di Kediri, Jawa Timur pada abad 12. Di masa Kerajaan Majapahit, batik lebih mencuat lagi. Di abad 19, Sir Thomas Stamford Raffles memperlihatkan 100 motif batik dalam bukunya History of Java. Karena hidup dalam khazanah budaya inilah batik lestari dan awet hingga kini abad 21. Siapa tidak tahu jika Soeharto disemati Bapak Pembangunan. Tapi Presiden kedua Indonesia itu juga punya peran penting dalam mengampanyekan batik Indonesia. Pria kelahiran Kemusuk, sebuah dusun di Bantul, Yogyakarta itu gemar menggunakan batik dalam acara-acara yang dihadirinya saat memimpin Indonesia. Yang paling diingat adalah momen konferensi tingkat tinggi APEC di Bogor 1 November 1994. Saat itu Soeharto menggunakan batik bersama sejumlah pemimpin dunia. Selain Soeharto, Presiden Amerika Serikat Bill Clinton hingga Perdana Menteri Malaysia saat itu Mahathir Mohamad tampil necis dalam balutan batik. Ada berapa sih motif batik di negeri kita? Jawabannya belum diketahui dengan pasti. Namun berdasarkan pendataan oleh Bandung FA Institute dan Sobat Budaya, antara 2006 hingga 2015 berhasil didokumentasikan 5.849 motif batik yang tersebar dari Aceh hingga Papua.
Pendataan ini menyebut selain di Jawa, batik berkembang di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua. Hampir setiap daerah memiliki corak batik yang khas. Semakin menyebar, maka batik bakal menjadi milik banyak orang. Itu memberi jaminan bahwa produk budaya ini lebih gampang dilestarikan.